Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Terjemahan Hadis tentang Larangan Menjual Homer, Studi Linguistik, Sanad, dan Teknik Penerjemahan. Analisis ini penting karena Homer atau minuman memabukkan merupakan perkara haram, sehingga kesalahan dalam menerjemahkan hadisnya bisa menyebabkan pemahaman syariat menjadi keliru. Di sini ada latar belakang. Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Namun banyak hadis menggunakan bahasa kiasan, metaforis, dan ungkapan retoris. Karena itu penerjemah harus memahami makna linguistik, konteks sosial budaya, dan tujuan syariat. Hadis yang kita kaji berisi ungkapan, barang siapa menjual Homer maka hendaknya ia memotong-motong babi. Ini bukan perintah literal, tetapi ungkapan celaan keras. Untuk itulah analisis diperlukan agar terjemahan tidak disalahpahami. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana makna hadis secara bahasa dan syariat. Yang kedua, bagaimana kualitas terjemahan awal. Yang ketiga, teknik terjemahan apa yang tepat digunakan. Yang keempat, bagaimana menghasilkan terjemahan revisi yang benar-benar akurat dan kontekstual. Rumusan masalah ini menjadi dasar penyusunan analisis. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, menjelaskan makna linguistik hadis, larangan menjual Homer. Yang kedua, menganalisis hadis menggunakan teori penerjemahan klasik dan modern. Yang ketiga, mengidentifikasi kesalahan terjemahan awal. Yang keempat, menyusun terjemahan revisi yang lebih tepat dan tidak menimbulkan salah paham. Dengan tujuan ini, penelitian fokus pada keakuratan makna sekaligus kejelasan bahasa. Dan selanjutnya ada substansi hadis. Hadis yang dikaji memiliki sanad yang panjang dimulai dari Utsman bin Abu Syaibah. Matan yang menjelaskan larangan menjual Homer, ungkapan metaforis yaitu perintah memotong-motong babi. Ungkapan itu bukan perintah syariat, tetapi gaya bahasa untuk menunjukkan seberat apa dosa menjual Homer. Teknik bahasa seperti ini sering digunakan Nabi untuk memberi efek peringatan yang kuat. Dan selanjutnya ada analisis bahasa. Di sini ada beberapa unsur bahasa penting dalam hadis. Yang pertama, ada kalimat man yang berarti siapa saja. Dan yang kedua ada kalimat ba'a yang berarti akadnya, berarti menjual, yaitu objek haram. Dan selanjutnya ada kalimat al-khomro yang berarti segala yang memabukkan, bukan sekedar arak. Dan selanjutnya ada kalimat falyushakiso, yaitu memotong kecil-kecil, bentuk celaan bukan instruksi. Selanjutnya ada kalimat al-khanaziro, yaitu babi, simbol kenajisan dan kehinaan. Selanjutnya ada analisis konteks hadis. Untuk memahami hadis, kita melihat konteks budaya dan tujuan syariat. Yang pertama, Nabi SAW tidak pernah menyuruh sahabat benar-benar memotong babi. Yang kedua, bentuk tamsil atau perumpamaan digunakan untuk menggambarkan keburukan perbuatan menjual Homer. Yang ketiga, pesan utamanya yaitu menjual Homer adalah tindakan tercela serta dengan perbuatan hina. Konsep ini penting agar terjemahan tidak menimbulkan salah tafsir. Selanjutnya ada teknik terjemahan yang digunakan. Dalam revisi terjemahan digunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama teknik reduksi. Sanad panjang diringkas agar pembaca fokus pada isi hadis. Yang kedua ada teknik amplifikasi, yaitu penambahan keterangan dalam kurung untuk menjelaskan bahwa ungkapan hadis bersifat kiasan. Yang ketiga yaitu ketepatan makna, menyesuaikan diksi seperti Homer, arak, dan babi agar sesuai syariat dan akurat jelas secara linguistik. Dan selanjutnya ada kaidah KBBI dan tanda baca menggunakan tanda kutip untuk matan, bahasa baku, dan struktur kalimat terapi. Dan selanjutnya ada transliterasi standar, yaitu mengikuti standar Kemenak, Homer, Nazir, dan lain sebagainya. Teknik ini membuat terjemahan lebih ilmiah dan lebih mudah dipahami. Dan selanjutnya ada revisi terjemahan. Hasil revisi dari penelitian ini adalah
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjual homer atau arak, maka seakan-akan ia telah memotong-motong babi, yaitu sebagai bentuk celaan keras atas perbuatan tersebut. Keunggulan revisi ini yaitu setiap pada teks, jelas maknanya, menjelaskan unsur kiasan, tidak menambah makna baru, lebih sesuai syariat dan KBBI. Inilah terjemahan yang paling tepat digunakan untuk studi ilmiah maupun pembelajaran. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Dari seluruh analisis dapat disimpulkan bahwa hadis larangan menjual homer memakai gaya bahasa kiasan dan hiperbola. Terjemahan awal keliru karena terlalu literal dan menimbulkan makna baru. Analisis linguistik, fikih, dan konteks sangat diperlukan sebelum menerjemahkan hadis. Teknik reduksi, amplifikasi, dan ketepatan makna sangat membantu menyempurnakan terjemahan. Terjemahan revisi jauh lebih akurat, ilmiah, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Demikianlah presentasi mengenai analisis terjemahan hadis tentang larangan menjual homer. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita dalam menerjemahkan teks-teks agama dengan lebih cermat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.